Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Dan bertemu lagi dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut nggak karuan, yang paling ganteng setegal ya. Belum apa-apa sudah cengengesan cerenges, itulah Mas Bro seperti itu. Apa adanya. Kalau Mas Bro ngibul ya ketahuan ngibulnya, kalau Mas Bro nggak ngibul ya mungkin disangka ngibul ya. Yang namanya Mas Bro seperti ini, mungkin kalau orang yang nggak suka canda ya males ya dengan channel Mas Bro, bodo amat ya. Yang penting Mas Bro suka bercanda. Kalau kita bercanda kan awet muda ya. Ngapain hidup sudah kere, sudah miskin ibaratnya seperti itu ya. Sudah punyanya hanya kebahagiaan. Sekarang orang hidup itu kan mau cari uang banyak, mau cari cuan banyak, itu untuk apa? Untuk bahagia ya. Kalau dengan ketawa ketiwi sudah bahagia ya, itu sudah tercapai apa yang yang diharapkan untuk orang hidup kan bahagia. Tapi jangan bahagia terlalu bahagia, maksudnya dalam arti bahagia yang seperti ini, cengengesan, cengar-cengir di pinggir jalan, upat tapet, itu kan namanya bahagianya bahagia yang orang gila lain ya. Kita orang waras ya. Maaf ya sambil bercanda dikit untuk pembukaan yang santai ini, yang slow ini, untuk di hari Selasa pagi ini, yang saya akan memberikan dulu berita-berita ya. Tenang, yang namanya fundamental itu lebih lebih mantap daripada technical analysis ya. Technical analysis ya tetap kita untuk sebagai acuan kita ketika kita masuk harus disupport. Psikologinya orang trader seluruh dunia kan seperti itu, mempengaruhi market, main leverage ya. Ketika kita mau jual ya di resisten, seandainya di resisten itu turun longsor ke bawah ya, mana yang harus kita untuk tembak untuk kita buy, berarti kan di support yang di bawahnya. Kalau nggak kuat di bawahnya, jebol ya di bawahnya lagi. Itu untuk analisanya kan seperti itu. Hari ini langsung Mas Bro akan memberikan berita yang sangat menggembirakan, yaitu SEC izinkan BITX ya, BITX sebagai ETF Bitcoin leverage pertama di US tentunya ya. Jadi banyak yang sekali menanyakan, Mas Bro itu ETF-nya BlackRock sudah disetujui belum? Terburu-buru, tergesa-gesa, banyak pertanyaan. Sekarang saya jawab di hari ini, belum ya, belum, sekali lagi katakan belum. Jadi tapi Mas Bro punya pandangan 99% tuh nanti disetujui. Sekarang dikatakan lagi jadi digodok ya, di di SEC juga katanya lagi perdebatan ini itu naik turun, goyang sana goyang sini. Itu hanya sebagai formalitas saja, yang mana SEC itu di tahun 2021 itu banyak menolak mana yang mengajukan ETF pada waktu itu. Kalau sekarang nggak langsung disetujui ya nanti SEC-nya digugat sama yang pernah mengajukan dulu itu di tahun 2021. Apalagi nanti kan pandangannya kan jadi SEC pilih kasih, mentang-mentang yang disetujui mentang-mentang yang mengajukan itu BlackRock, raksasa investasi dunia nomor 1, nomor 1, langsung disetujui kan begitu. Biasa kan yang namanya panggung dunia ini, panggung sandiwara, begitulah. Jelek dikit nggak apa-apa, yang penting kan kitanya semangat, yang penting kan kitanya nggak perlu ditutup-tutupi apa adanya. Kalau suaranya jelek, medok, sember seperti ini ya, yang punyanya seperti ini dari sononya mau dibilang apa kan begitu ya. Jadi SEC izinkan BITX sebagai ETF Bitcoin leverage pertama di US ya, yang mana Komisi Sekuritas dan Bursa SEC telah mengizinkan ETF Bitcoin dengan leverage pertama di US pada Jumat 23 bulan 6 ya. ETF Bitcoin yang ditawarkan oleh Volatility Series ya diberi nama 2 kali Bitcoin Strategi ETF ya, BITX, dan akan mulai diperdagangkan di Chicago Option Exchange CBOE pada Selasa 27 bulan 6. Hari ini mulai ETF diperdagangkan di BITX ya.
Jadi ETF Bitcoin BitX ini dirancang untuk memberikan exposure ya, leverage 2 kali lipat terhadap harga Bitcoin. Ya, ETF Bitcoin ini dapat memberikan potensi keuntungan lebih besar dengan risiko yang lebih tinggi ya, dengan risiko yang lebih tinggi ya. Kalau bicara risiko kayong teng-tengan kepalanya ya, belum apa-apa, belum cuan sudah ada gertakan risiko tinggi ya, memang seperti itu ya. ETF Bitcoin ini mengikuti kinerja harian dari S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index. Regulator mengkategorikan ETF Bitcoin sebagai kelas aset sekuritas ya, jadi seperti itu ini. Jadi ada juga ETF Bitcoin Support yang belum disetujui ya, Volatility Shares Trust ya, mengajukan dokumen formulir 8A kepada SEC pada Jumat 23 bulan 6. Dokumen diajukan sebagai bentuk persiapan perusahaan untuk memfasilitasi ETF Bitcoin ya. Beberapa perusahaan keuangan termasuk BlackRock dan Wisdom Tree juga diketahui telah mengajukan izin untuk memperdagangkan ETF Bitcoin Support, namun belum ada kesepakatan untuk produk spot. Jadi yang kemarin tanya-tanya untuk produk spotnya itu belum disetujui, yang mana sekarang ya biasa lagi skenario ya, untuk supaya tidak menyolok, bukan mencolok mata bukan ya, untuk supaya tidak menyolok ya, mentang-mentang BlackRock nanti langsung disetujui kan, nggak begitu ya. Yang namanya biasalah yang seperti itu kan, untuk untuk cara orang jawirnya itu basa-basi. Sebetulnya nggak beres tuh basa-basi, itu basa-basi ya, itu seperti itu ya. Jadi investor kripto yang juga bagian dari komunitas Twitter membagikan pandangannya terkait ETF Bitcoin. Oliver Veles ya menyampaikan 4 alasan mengapa regulator cenderung lebih memprioritaskan ETF Bitcoin berbasis futuris daripada perdagangan support ya. Itu yang pertama, ketersediaan pasar berjangka sudah lebih matang dikarenakan pasar berjangka Bitcoin telah ada lebih lama dan memiliki likuiditas yang lebih tinggi. Hal ini membuat regulator lebih mudah menilai risiko dan stabilitas pasar. Yang kedua, setiap komunitas ya di AS memiliki ETF berjangka terlebih dahulu sebelum ETF support termasuk emas. Ketiga, persetujuan peraturan untuk support lebih kompleks dan memakan waktu. Keempat, penerapan pajak di pasar berjangka sudah lebih baik. Itu ajalah, nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Yang namanya pengumuman disetujuinya Bitcoin ETF dengan leverage ini memberikan dampak positif terhadap pasar kripto secara keseluruhan ya. Jadi saya akan sedikit membaca geopolitik yang lagi menghebohkan lagi ya, yang namanya ini sekarang beritanya terbaru ya, heboh Wagner Group ya mau kudeta Rusia, ini update terbarunya ya, seperti itu ya. Jadi yang Rusia secara mengejutkan diguncang. Mbak Putin ini selalu menjadi topik pemberitaan, menjadi orang yang sangat krusial, yang sangat itu pokoknya yang sangat diperbincangkan ya, yang tenar dalam arti macam-macam lengkap kalau Mbah Putin ini ya. Tapi orangnya enak tuh sebetulnya kalau bicara ya Mbah Putin ya. Nanti saya undang ke Tegal lah untuk bikin rudal di Tegal ya. Kacau ya. Rusia secara mengejutkan diguncang upaya kudeta dan perang saudara yang dilakukan oleh tentara kelompok bayaran Presiden Vladimir Putin ya. Wagner Group, situasi kota di negeri beruang merah mencekam sejak Sabtu 24/6/2023. Dalam perkembangan terbaru, kepala Wagner Group ya yang dengan nama Yevgeny ya Prigozhin, ini namanya sangat susah disebutkan ya, yang memberontak akan meninggalkan Rusia dan tidak akan menghadapi dakwaan setelah pembatalan gerak maju pasukan meredakan krisis keamanan paling serius Rusia dalam beberapa dasawarsa ya. Perseteruan Prigozhin dan
petinggi militer Rusia memuncak pada hari sebelumnya dengan pasukan merebut markas besar tentara di Rusia Selatan dan kemudian menuju ke utara untuk mengancam ibu kota. Udahlah cukup, yang penting ini sudah didamaikan. Saya dengar-dengar itu jadi hanya penurunan dikit BTC, yang mana Rusia ada goncang mengguncang, yang jelas nanti arahnya BTC akan ke atas ya. Tapi yang saya himbaukan Mas Bro untuk para subscriber semua ya, untuk pemain kripto semua, hati-hati jangan di all in kan, yang mana waktu bull run tahun 2021 di akhir tahun itu di bulan 5-nya bulan Mei itu didam ya, didam dulu sama Elon ya. Jadi tapi yang sekarang kan namanya yang tukang dam mengedam itu kan Elon mungkin sudah nggak punya BTC lagi. Dulu kan udah dijual semua, dia sama yang satunya Dokwan juga udah habis dijual ya. Yang namanya Kribo, FTX juga sudah dijual. Tapi ini beritanya mencuat lagi, FTX nanti semua akan dibongkar ya, skandal-skandalnya yang kurang ajar itu ya sama Biden ya. Ini juga si Biden ini ya, dengar-dengar lagi rame ini perseteruan antara Republik dan Demokrat, yang mana mungkin ya Biden ini belum sampai menyalonkan kembali, barangkali nanti sudah dipecat. Jadi banyak hal yang akan terjadi di AS yang masih ditutup-tutupi. Makanya hati-hati, walaupun ini berita positif semua, takutnya masih pump M. Tapi kalau yang untuk jangka panjang punya target di tahun 2024 akhir tahun baru di TP, nggak masalah. Jadi jangan di all in kan semua. Ketika nanti turun ya, barang-barang yang Anda sukai, bukan barang Anda yang jelek, maksudnya koin itu turun, Anda masuk dikit-dikit ya. Jadi nggak usah khawatir ya, santai. Yang namanya kripto, banyak belajar di Mas Bro ini, akan memberikan info-info yang akurat, yang mempelajari, bukan menjerumuskan Anda untuk terjun bebas ke jurang jadi kere, jadi miskin, enggak ya, apalagi di koin meme ya. Jadi pelan-pelan belajar, kita harus tahu siklusnya 4 tahun sekali. Yang namanya kripto itu ada winter ya, ada bear market, ada bull market. Saya yakin yang sangkut di tahun 2021 itu mereka orang-orang yang konyol, nggak belajar dulu, langsung main masuk aja tanpa didasari dengan ilmu kripto. Makanya banyak yang terjungkal ketika masuk tahun 2021, yang mana lainnya pada TP cuan berjingkrak-jingkrak bahagia beribu-ribu %, Anda malah masuk di tahun 2021. Itu yang namanya segala sesuatu harus pakai ilmu ya. Anda kejebak, Anda jadi makanan mereka, jadi korban sampai sekarang. Kalau sekarang yang masuk tahun 2023, harusnya Anda nggak perlu takut, di harga berapapun Anda masuk. Coba lihat teman-teman kita yang sudah pada bonyok ketika masuk tahun 2021 kan seperti itu ya. Jadi ini yang saya akan kasih jawaban. Banyak yang cerita, banyak yang menanyakan maksudnya ya kepada Mas Bro, clue Binance itu 1 2 3 gimana Mas Bro? Ya Mas Bro nggak bisa menjawab ya, nanti tak ke tempat si Zed Binance ya, tak ngomong sama dia baru Mas Bro bisa menjawab. Nanti tak ke Binance ya, ke GZ ya, tak membawa becak ke sana ya. Jadi kalau pandangan saya bisa betul bisa tidak, hati-hati ya. Biasanya kalau Binance itu dia kalau memberikan tweetan clue itu dia nggak main-main Bro. Jadi seperti ini aja gambaran ya, ini belum tentu benar loh, ini hanya candaan Mas Bro aja, Anda koreksi loh. 1 2 3 ayo segera masuk ke kick ya, masuk di BNB, nanti akan saya naikkan 3 kali lipat di 3 bulan ke depan. Itu yang satu. Yang kedua, 1 2 3 buruan lari dari market, yang mana akan didam lagi kan bisa juga ya, itu seperti itu juga bisa. 1 2 3 mau diangkat setinggi langit Binance, yang mana sekarang digencet Binance, yang mana dia unjuk gigi, uangnya banyak, barangnya mau dinaikkan semua, punya dia BNB, Cake, Trust Wallet, bisa jadi ya. Itu yang pertama. Berulang lagi yang keduanya, ayo lari 2-3 bulan lagi market harus dijauhi, akan didam lagi, mereka mau serok lagi di harga bawah. Itu bisa terjadi. Jadi semua saya serahkan kepada anda semua, tapi mungkin ya lebih condong ke atas. Kalau Binance itu gentleman
bukan apa namanya pengecut, barangnya didam punya dia. Justru kalau didam itu dia langsung unjuk gigi, dia tahan dengan uang dia. Jadi kemungkinan 1 2 3 go ke atas begitu. Makanya ataupun ini masih ada waktu 3 bulan untuk masuk di Binance kalau Anda mau kaya, kalau mau investasi di Binance. Kalau enggak, Anda nggak bisa masuk Binance lagi, udah ketinggalan kereta. Itu bisa terjadi. Tapi kalau Mas Bro punya pandangan yang positif ke Binance, yang selama ini dia selalu bertanggung jawab dengan investornya, kemungkinan akan diterbangkan. Jadi nggak perlu takut, apalagi kalau kondisi lagi turun seperti ini. Apa namanya, cake saatnya masuk. Cake itu masih jadi andalannya Binance, nggak mungkin nggak. Jadi untuk masuk cake itu aman-aman aja bagi saya ya. Anda perlu biar sendiri, tapi sudah membuktikan sebagai catatan Anda bahwa sekelas Binance ya diguncang sama Amerika, sama SEC ya, Gary Gensler, itu pun masih bertahan, harganya masih bertengger, nggak jatuh habis. Pada waktu kemarin bear market kan harganya murah sekali Binance, sekarang masih bertahan di 3,6. Apa artinya? Artinya kuat. Coba kalau sekelas Kribo habis ludes jadi nol ya, itu di situ. Makanya Mas Bro akan memberikan info-info yang benar ya, nggak ngawur-ngawur ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang lagi. Mas Bro nya semangat mengedukasi Anda, menghibur Anda. Jangan sampai gak di subscribe ya. Aduh, gimana ini orang Tegal nih ya. Begitu aja saya rasa untuk hari ini, Selasa ini, untuk santai-santai aja. Kondisi market juga lagi sideways. Yang punya dana segar ya masuk dikit-dikit, jangan di all in kan semua, bahaya ya. Jadi Mas Bro nggak muluk-muluk. Yang penting di tahun 2024 ketika mendekati 1 MBTC kita tembak, kita jual sambil nunggu lagi harga turun ke bawah, kita masuk kembali kan, seperti itu. Jika nanti sudah cuan, yang 70% kantongi dulu, yang 30%-nya buat main up dan down dikit-dikit. Nanti Mas Bro akan tuntun ketika sudah pada waktunya, sudah sampai di momennya ya. Kalau sekarang kan belum. Saya rasa hanya itu aja ya. Mas Bro banyak bercanda, banyak berguru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang namanya manusia nggak sempurna, apalagi Mas Bro ya hanya makan nasi ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang positifnya Anda ambil, yang negatifnya Anda buang ya. Mudah-mudahan sukses selalu, cuan selalu, waspada, tetap di CE ya, jangan di all in kan ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.